Selamat pagi anak-anak, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi bersama-sama di kebaktian online hari ini. Nah, sebelum mulai kebaktian, mari kita lipat tangan untuk berkata, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk satu hari lagi, kami masih boleh merasakan kasih-Mu, kami masih boleh merasakan matahari terbit. Tuhan, hanya Engkau yang memimpin kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan angkat pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian Yunus di perut ikan. Kasihnya seperti sungai.
hari ini Lose mau cerita tentang firman Tuhan ya, sebagian dari firman Tuhan. Hari ini Lose mau cerita tentang hamba yang jahat. Tapi sebelumnya Lose mau tanya, apakah anak-anak di sini pernah melakukan kesalahan? Pasti pernah, Lose saja pernah. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, apakah kita langsung meminta maaf? Tentu saja kita harus meminta maaf. Misalnya ketika kita jalan, terus kita menabrak orang, lalu apa yang terjadi? Kita harus meminta maaf, bukannya marah-marah. Hei kamu kan gak punya mata ya? Kenapa kamu nabrak-nabrak saya? Bukan seperti itu bukan contoh dari anak Tuhan. Tapi kita harus memaafkan dan juga kita harus minta maaf karena kita juga melakukan kesalahan. Tapi kalau misalnya kita ditabrak orang, kemudian orang itu marah-marah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita balik memarahi orang itu? Tentu saja tidak. Kita harus meminta maaf dan juga mengampuni mereka. Nah, hari ini Lose mau cerita tentang hamba yang jahat. Suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Kenapa dia melakukan perhitungan kepada hambanya? Nah, ternyata hambanya ini memiliki hutang kepada rajanya ini. Hutangnya itu tidak sedikit, banyak sekali. Jumlahnya itu 10.000 talenta. Bayangkan 10.000 talenta. Nah, pada zaman itu 10.000 talenta itu sangat banyak, tidak terhitung ya, sangat banyak. Kalau misalnya mereka mau bekerja, itu kerjanya sampai 250 tahun. 250.000 tahun, banyak sekali. Lalu bagaimana? Dia meminta ampun dari sang raja. Sudah, raja bilang, sekarang raja meminta kamu untuk mengembalikan hutangmu 10.000 talenta. Lalu apa yang dilakukan hambanya? Hambanya itu ketakutan. Raja, maafkan aku tidak bisa membayar hutangku. Lalu apa kata raja? Tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa bayar, kamu harus menjual istri dan anakmu untuk menjadi budak bekerja untukku. Lalu apa yang terjadi? Hambanya ini ketakutan. Lalu dia memegang istri dan anaknya. Raja, maafkan aku untuk kali ini saja. Tolong jangan bawa istri dan juga anakku. Jangan biarkan kami semua menjadi budakmu. Lalu apa yang terjadi? Sang raja ini mengatakan apa? Tidak. Kamu tidak boleh. Kamu harus kembalikan hutangmu. Tapi hambanya ini langsung bersujud ya, memohon kepada sang raja. Kumohon raja, berikan aku kesempatan satu kali lagi, hanya satu kali lagi saja. Bayangkan kalau 10.000 talenta itu banyak sekali. Tapi rajanya ini berbelas kasihan. Lalu apa yang dikatakannya? Raja merasa kasihan, lalu dia bilang, ya udah, kamu boleh pergi, bawa istri dan anakmu, kamu boleh pergi. Kamu tidak perlu lagi membayar. Wah, bayangkan, raja ini tidak hanya memaafkan, tidak hanya memberikan kesempatan, tapi langsung menyuruh dia untuk tidak perlu membayar lagi. Orangnya disuruh pulang. Bayangkan, baik sekali rajanya. Karena raja ini memiliki belas kasihan kepada orang ini, kepada hamba besar. Nah, kenapa hamba besar? Karena dia ini adalah pejabat. Kemudian dia disuruh untuk mengelola uang ini. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak berhasil mengelolanya, sehingga dia harus mengembalikan apa yang sudah diberikan raja. Tapi dia tidak sanggup untuk mengembalikannya. Akhirnya dia memohon ampun dari raja. Kemudian hamba ini pun pergi. Dia keluar dari istana dengan senang hati. Wah, untung saja raja memaafkan saya. Raja tidak menagih hutang lagi. Bahkan raja meniadakan hutangku. Raja tidak menagih hutang lagi. Wah, saya gembira sekali. Wah, dia pergi keluar istana. Lalu ketika dia sedang berjalan di perjalanan, apa yang terjadi? Ternyata hamba itu
bertemu dengan hamba kecil. Hamba kecil ya. Nah, dulu ternyata hamba kecil ini pernah meminjam 100 dinar. Sudah, hamba kecil ini pernah meminjam 100 dinar. Lalu hamba besar ini nampak, "Hei, kamu, sini, 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 sini." Wah, hamba kecilnya lalu menghampirinya. "Iya hamba, iya Tuhan." Lalu apa yang terjadi? "Kamu itu pernah hutang sama saya kan? 100 dinar. Ayo kembalikan sekarang juga." Lalu apa yang terjadi? Nah, hamba besar ini sudah lupa bahwa tadi dia baru saja diampuni sama raja. Lalu dia menagih hutangnya dari hamba kecil. Dia menagih 100 dinar. Nah, kalau 100 dinar ini mau dibandingkan dengan 10.000 talenta, itu sangat jauh sekali. Kalau 100 dinar ini boleh dibilang untuk biaya 100 hari kerja. Nah, kalau 10.000 talenta, 250.000 tahun kerja baru bisa dapat uang itu, dan dia mustahil untuk mengembalikan uang itu walaupun dia menjadi budak, walaupun bersama istri dan ketiga anaknya, mungkin harus 50.000 tahun baru bisa terbayar. Apakah manusia bisa hidup selama itu? Tidak bisa. Lalu untuk hamba kecilnya yang baru hutang 100 dinar ini, yang jumlah uangnya itu bisa untuk 100 hari kerja, dia tagih. "Ayo kembalikan, saya tidak mau tahu." Lalu hambanya ini memohon, dia menangis, "Tuhan, aku tidak punya uang, tolong berikan saya kesempatan, saya akan membayarnya." Lalu sang hamba ini tidak mau dengar, dia langsung mau memukulnya, dia tarik bajunya. Tidak, saya tidak mau tahu, kamu harus kembalikan." Lalu apa yang terjadi? Si hamba ini menolak permohonan dari hamba kecil. Dia menolak, lalu dia menyuruh orang prajurit untuk tangkap hamba kecil ini. Lalu hamba kecil ini dimasukkan ke dalam penjara. Coba anak-anak kalian coba dengar ya, coba kalian pikir dulu. Hamba besar ini tadi punya hutang 10.000 talenta dan dia baru saja diampuni oleh raja. Dan hamba kecil ini hanya berhutang 100 dinar saja, tapi dia langsung memasukkan hamba kecil ini ke penjara. Bayangkan, apakah dia baru saja melupakan hal baik yang dilakukan oleh orang lain? Bahkan raja itu bisa mengampuni dia, mengampuni hutang yang begitu banyak yang tidak sebanding dengan hutang dari hamba kecil itu. Tapi dia tidak segan-segan untuk memasukkannya ke dalam penjara. Nah, ternyata di sekitar sana ada teman-teman yang sedih. Kenapa sedih? Wah, kasihan sekali hamba kecil itu. Dia cuma hutang 100 dinar, tapi dia dimasukkan ke dalam penjara. Hamba ini jahat sekali. Hamba besar ini sangat jahat. Perbuatannya ini sangat jahat. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat. Ternyata ketiga temannya ini datang menghampiri raja. Raja tahu tidak? Hamba yang baru saja raja ampuni itu tidak mau mengampuni hamba lain yang meminjam uang dari dia. Dia bahkan memasukkan hamba kecil itu yang berhutang 100 dinar ke penjara. Lalu raja sangat marah. Apa? Dia melakukan hal itu? Perbuatannya sangat jahat. Karena perbuatannya yang sangat jahat, akhirnya sang hamba besar, apa yang terjadi? Dimasukkan juga ke dalam penjara. Akhirnya dia di dalam penjara, dia merenung, "Aduh, kenapa aku tidak mengampuni orang itu?" Mungkin saja jika dia mengampuni orang itu akan membayar dan pasti sanggup membayarnya, karena itu hanya hutang 100 dinar. Tapi sedangkan dia sendiri berhutang begitu banyak dan dia tidak mensyukuri apa yang terjadi. Dari raja memaafkan dia tidak mau memaafkan orang lain, dia tidak mau melakukan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk ke dalam penjara dan dia bersedih, menyesali perbuatannya. Nah, anak-anak,
kalau kita sebagai manusia, kita melakukan begitu banyak dosa, tapi kita tetap diampuni oleh Tuhan Yesus. Sedangkan kita, jika ada orang lain yang melakukan kesalahan, apakah kita mau mengampuninya atau kita akan membalas dendam? Wah, kamu lihat aja ya, berani-beraninya kamu lakukan itu kepadaku, akan saya balas kamu suatu hari. Apakah seperti itu anak Tuhan? Tentu saja tidak ya. Kita harus mengampuni orang karena kita juga diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah menghapus segala dosa kita, kesalahan kita, dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ada ayat Alkitab hari ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Kitab hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 37. 1, 2, 3. Lukas pasal 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Jangan terus mengingat kesalahan orang lain. Jangan kita membalaskan dendam. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita semua. Nah, hari ini juga Lause punya 3 pertanyaan. Yang pertama, berapakah jumlah hutang hamba kecil kepada hamba besar? Nah, hutangnya ini hutang hamba kecil ya, bukan hutang hamba besar. Kalau hutang hamba besar berapa? 10.000 talenta. Tapi berapa jumlah hutang hamba kecil? Nah, yang kedua, apa yang terjadi kepada hamba besar ketika raja tahu kejahatan yang diperbuat hamba besar? Apakah hamba besarnya dipanggil lalu diberikan uang? Ataukah hamba besarnya dipanggil lalu dinaikkan jabatannya? Nah, apa yang terjadi ketika raja tahu? Sudah? Yang ketiga, apa isi dari ayat Alkitab hari ini yang baru saja kita baca tadi ya? Nah, setelah kalian menjawab, anak-anak kirimkan jawabannya kepada wali kelas masing-masing ya. Oke, hari ini itu saja yang mau Lause sampaikan. Mari semuanya kita bersatu dalam doa ya. Sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan. Tuhan, kami tahu Engkau selalu mengampuni kami, dan kami ingin belajar menjadi anak-anak yang juga belajar untuk boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua dan tidak melawan orang tua, dan kami boleh memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah Engkau juru selamat kami yang hidup. Yuk kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.